Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Umri Magfiroh, NPM 24121066. Saya mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Teori humanistik merupakan salah satu aliran utama dalam psikologi pendidikan yang menekankan pada potensi manusia, kebebasan, dan aktualisasi diri atau proses memanusiakan manusia. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu dapat berkembang secara optimal sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai pelajar yang harus menguasai materi. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Sedangkan menurut Rogers menekankan pentingnya hubungan yang hangat, empatik, dan tanpa syarat dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik semua, ibu senang. Siapa yang hari ini datang bawa semangat baru? Alhamdulillah, luar biasa. Yuk sebelum kita mulai, kita baca doa dulu supaya ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah kalau hari ini anak-anak semua hadir. Nah, anak-anak, sekarang kalian semua tahu nggak sekarang masuk pada materi pembahasan apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Wah, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada Allah sebagai Jadi, ada yang tahu nggak ini rukun iman yang keberapa? Yang tahu tunjuk tangan coba. Benar sekali, ini rukun iman yang pertama. Oke, jadi iman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang sangat sempurna. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha mengetahui segala
segala yang ada di dunia ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya. Orang-orang yang beriman tidak hanya meyakini dalam hati ataupun ucapan saja, tetapi membutuhkan bukti nyata. Nah, siapa yang tahu bukti iman kepada Allah itu apa aja? Contohnya gimana coba? Dalam kehidupan sehari-hari aja, nggak usah jauh-jauh ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian aja. Nah, benar, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya itu adalah salah satu bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi udah ada yang nyebutin salah satu bukti iman kepada Allah. Dan Ibu akan menyampaikan lagi ada beberapa bukti iman kepada Allah. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Kedua, berdoa dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, sabar atas ujian. Yang kelima, menolong sesama. Yang keenam, mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, jujur dan amanah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah slide gambar atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Nanti Ibu minta kalian melihat dan mengamati gambar tersebut ya. Yang pertama, di sini ada gunung atau keindahan dari gunung. Yang kedua ada lautan dan itu ada matahari terbit atau tenggelam. Terus yang ketiga ada hewan. Yang keempat, ribuan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih dari ribuan. Yang selanjutnya itu hutan, pepohonan, kalian bisa lihat. Dan yang terakhir alam. Di sini ada planet-planet. Oke anak-anak, tadi kan Ibu sudah memperlihatkan slide gambar atas kebesaran Allah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok ya, tidak aja. Apa sih yang kalian rasakan setelah melihat gambar-gambar atas kebesaran Allah? Nah, nanti setelah kalian simpulkan, kalian maju perwakilan untuk presentasi. Setelah itu pendapat kalian tulis ke papan tulis. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa iman kepada Allah bukan hanya diucapkan, tetapi harus dirasakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita jujur, sabar, bersyukur, dan berbuat baik, itu semua tanda bahwa iman kita hidup dalam hati. Ingat ya anak-anak, iman kepada Allah adalah dasar hidup kita sebagai seorang muslim. Jika iman kita kuat, hidup kita akan semakin terarah dan kita akan tenang. Kita tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi semua ujian yang diberikan, karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman dan bersabar. Oke anak-anak, sekarang marilah kita berdoa bersama-sama dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu beriman, bertakwa dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Kalian anak-anak yang hebat. Jangan lupa amalkan nilai-nilai iman dan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kesimpulannya, teori humanistik menekankan bahwa belajar harus berpusat pada siswa dan berorientasi pada pengembangan diri secara menyeluruh, mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang aman, menghargai, dan penuh empati. Tujuan akhirnya adalah membantu siswa mencapai aktualisasi diri, menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab dalam kehidupannya.